Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tini Andriani, SMP Negeri 2 Kedung Adem, CGP Angkatan 10, Kabupaten Bojonegoro, akan memaparkan budaya positif, tugas dari koneksi antar materi. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif di sekolah. Dalam pembelajaran kita, guru adalah pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran yang baik, guru harus memiliki budaya positif. Agar dapat mewujudkan budaya positif, guru harus menerapkan konsep-konsep yang jelas seperti disiplin positif. Guru juga harus memahami motivasi perilaku yang berhubungan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol guru membuat keyakinan kelas atau sekolah dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Mengapa setiap guru harus memiliki budaya positif? Karena di dalam budaya positif terdapat nilai disiplin positif yang mengajarkan murid untuk disiplin dan bertanggung jawab dan dapat menumbuhkan nilai kebajikan pada diri murid. Disiplin adalah orang yang dapat mengontrol dirinya sendiri sehingga murid akan dapat mengontrol diri dengan apa yang dilakukannya. Kemudian, dengan budaya positif mampu menumbuhkan kesadaran murid secara internal, bukan karena paksaan, hadiah, ataupun ujian. Berikut adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika motivasi perilaku manusia itu yang dilakukan berdasarkan nomor 1 dan nomor 2, maka nilai yang tumbuh adalah berasal dari eksternal dan berjangka pendek. Kemudian jika yang dilakukan itu adalah merupakan motivasi perilaku manusia yang ketiga, maka nilai motivasi yang tumbuh adalah dari internal atau dari dalam diri murid dan akan berjangka lama. Oleh karena itu, motivasi internal ini sangat penting untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga hindarilah hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Guru juga harus memahami posisi 5 kontrol guru, yaitu posisi sebagai penghukum, posisi sebagai pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, posisi sebagai manajer. Dan di sini setiap guru harus memiliki posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Pada posisi ini, guru melakukan sesuatu bersama dengan murid-murid. Murid dipersilahkan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan mendukung murid untuk mendapatkan solusi dari masalahnya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang membuat murid mampu menjadi manajer dirinya sendiri untuk menemukan identitas positif yang ada dalam dirinya. Dalam penerapannya, guru juga harus mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Setiap guru memiliki peranan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah
sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi adalah sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah. Sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi rasa bersalah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan tangguh. Kesimpulan dari saya tentang materi yang sudah saya pelajari dan keterkaitan antar materi 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah penerapan budaya positif merupakan bagian dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dengan bersifat menuntun tumbuh kembangnya hidup murid sesuai dengan kodrat yang ada pada murid. Untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan, maka budaya positif harus diterapkan di sekolah. Dan penerapan budaya positif akan terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, dan kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif akan terwujud dengan adanya kolaborasi seluruh warga sekolah melalui keyakinan sekolah atau kelas yang sudah disepakati oleh murid dan dijalankan bersama-sama murid dan guru. Kemudian, dalam menjalankan guru harus memiliki visi yang jelas sesuai dengan kebutuhan sekolah dan perlu mengkaji ulang tentang visi melalui prakarsa perubahan, metode EA dengan tahapan baja, dan melalui atap adalah alatnya sebagai wadah perubahan. Maka terbentuklah suatu program sekolah yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, sehingga akan tercipta visi yang baru yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Maka budaya positif akan tumbuh di sekolah dan berjangka panjang bagi murid-murid. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dan hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah mempelajari materi motivasi perilaku manusia berupa penghargaan ternyata memberikan hadiah akibatnya kurang baik yang bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan terjadi pada diri saya adalah saya menyadari posisi saya sebagai teman dan pemantau yang seharusnya adalah sebagai manajer, dan dalam menangani masalah menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi.
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dari modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya sebagai guru piket menangani anak-anak yang terlambat dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi rasa bersalah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya menjadi termotivasi untuk memperbaiki diri dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik terkait pengalaman dalam penerapan adalah murid sudah mulai memiliki motivasi dari internal dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Yang perlu diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika bereaksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Perasaan saya sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya waktu itu merasa bersalah karena malah menimbulkan dampak jangka pendek yang kurang baik bagi perkembangan murid. Setelah saya mempelajari modul, sekarang saya sudah mulai menerapkan diri saya sebagai manajer dan menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Perasaan saya menjadi tenang dan menyadari betapa pentingnya komunikasi yang baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya sudah melaksanakan segitiga restitusi, tetapi yang saya lakukan baru pada tahap validasi identitas dengan cara saya memanggil murid yang melakukan kesalahan, kemudian mengajukan pertanyaan, mengapa kamu melakukan itu? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang lain yang perlu dipelajari adalah tentang kolaborasi antara sekolah dan orang tua, sehingga budaya positif dapat terwujud bukan hanya di sekolah, namun bisa dilaksanakan di rumah maupun di lingkungan mereka. Sekian, terima kasih pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.